Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa, bersukacita. Puji Tuhan kalau bergembira, kalau merasakan sukacita. Semoga sukacita dan kegembiraan itu bisa berlipat ganda setiap hari. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia di dunia ini dilihat sebagai sebuah medan perjalanan kita, dan kita sebagai manusia yang berziarah atau dikatakan sebagai homo viator, kita sebagai orang yang berziarah yang berjalan dari hari ke hari dan kita bertumbuh. Di sini ada yang ketika lahir sudah segede-gede kayak gini? Sudah ada? Belum. Dulu dari kecil, dari bayi. Ketika sudah dirawat, dididik, dan juga ditimpa dengan banyak hal, pada akhirnya kita menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan sudah ada yang sepuh juga. Nah, artinya sebuah perjalanan kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Allah, sebagai perjalanan yang terus berkembang, terus maju. Dan tidak ada juga orang yang pengen stagnan di situ. Pasti ada pengen orang itu selalu apa? Selalu berkembang, selalu maju. Berharap bahwa hari esok adalah hari yang baik. Dan baik esoknya lagi, berharap bahwa hari kedepannya adalah hari yang baik lagi. Artinya apa? Ada suatu perjalanan. Dan ada suatu usaha-usaha yang senantiasa dilakukan dari hari ke hari untuk mewujudkan banyak hal itu. Saudara-saudariku yang terkasih, sempat viral atau di media sosial kadang kita bisa melihat bagaimana anak-anak kecil melihat seorang dewasa itu, wah enak ya jadi orang dewasa, saya pengen menjadi orang dewasa. Segala suatu pekerjaan bisa dilakukan, sudah bisa jalan, nongkrong dan lain sebagainya, punya teman banyak, bisa pacaran, terus juga punya penghasilan sendiri, ada banyak hal. Dan anak-anak kecil pada akhirnya melihat itu sebagai, wah enak ya kalau udah dewasa. Sedangkan orang-orang yang dewasa melihat bahwa enak ya jadi anak kecil ya, saya pengen kembali ke masa kanak-kanak. Nah, ada suatu pertukaran bahwa masa anak-anak itu masa yang membahagiakan, masa di mana mereka bertumbuh berkembang, tidak dituntut ini dan itu, tetapi terus berkembang. Karena apa? Ada orang tua yang perhatikan dan pada akhirnya anak itu bertumbuh dengan baik. Artinya apa? Artinya bahwa pada saatnya akan tiba bahwa anak-anak ini pun akan menjadi remaja, menjadi dewasa. Dan yang dewasa itu pada akhirnya akan menjadi tua. Artinya bahwa semuanya itu akan berjalan beriringan satu sama lain. Maka kita bisa mengambil suatu inspirasi yang sangat baik lewat bacaan Injil hari ini. Tadi ada seorang yang disembuhkan. Siapa namanya? Bartimeus, anak Timeus, artinya anak Timeus. Di sana yang dikatakan, dalam bacaan Injil itu ingin dikatakan seperti ini, saudara-saudari yang terkasih, bahwa dalam kehidupan kita mungkin menyadari betapa diri kita itu sebagai pribadi yang kadang merasakan bahwa dalam diri kita ada kelemahan, sehingga kita membutuhkan peran serta orang-orang di sekitar kita. Bartimeus itu menjadi gambaran bagi kita sekalian bahwa rapuhnya diri kita, sehingga kita membutuhkan peran serta orang-orang di sekitar kita. Baik itu mungkin anak-anak, atau anak-anak juga membutuhkan peran serta orang tua, membutuhkan peran serta sahabat dan teman. Artinya bahwa di dalam kehidupan ini akan ada saling menopang satu sama lain. Bartimeus itu dia tahu Yesus itu dari siapa? Tentu dari orang-orang yang mengatakan kepadanya tentang Yesus. Dan pada akhirnya dia mempunyai konsep tentang Yesus seperti apa, sehingga ketika Yesus lewat ia bisa berteriak. Dan sebelum berteriak pasti apa? Dia dikasih tahu oleh orang lain. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa di dalam diri Bartimeus ada suatu kelemahan. Tetapi apa yang menjadi inspirasi yang sangat baik bagi kita, bahwa Bartimeus ingin bangkit dari situasi ketidakberdayaannya itu. Ia tidak menikmati ketidakberdayaan itu sebagai sesuatu yang seolah-olah ya sudahlah ini sebuah takdir, oh iyalah ini sebuah nasib saya sebagai pribadi, ya sudahlah saya tidak akan
melakukan apapun, ya sudahlah saya seperti ini, pengangguran misalnya, atau saya tidak akan mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Bartimeus berdiri dan pergi kepada Yesus. Dan yang lebih jauh lagi yaitu apa? Bartimeus menanggalkan jubahnya, artinya sesuatu yang berharga itu ditinggalkannya dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus akan menyembuhkan. Dan juga dalam peziarahan kita, mungkin kita juga bisa mengambil inspirasi dari orang-orang yang terdekat dari Bartimeus sendiri. Ketika kita tahu ada sesuatu hal yang baik, kita sampaikan kepada Bartimeus bahwa oh ya, atau kepada orang-orang di sekitar kita, oh ya, saya mempunyai kabar gembira, saya mempunyai sesuatu yang baik yang bisa kita dengarkan bersama, saya mempunyai informasi yang baik, mungkin ini dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Orang-orang di sekitar Bartimeus membawa kedamaian, membawa sukacita, supaya apa? Supaya orang-orang di dekat kita dapat bertumbuh dengan baik. Orang-orang di dekat kita merasakan bahwa dia dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, lingkungan yang paling kecil di dalam gereja adalah keluarga. Bagaimana anak-anak pun juga mencoba untuk memahami, oh ya, saya juga punya peran seperti orang-orang di sekitar Bartimeus, bahwa saya harus membawa kedamaian dalam keluarga. Dan juga orang tua pun juga mempunyai tanggung jawab, bagaimana saya juga mampu menjadi teladan bagi anak-anak. Saya mampu membawa kabar sukacita itu bagi siapapun yang saya jumpai. Itu orang-orang yang di sekitar Bartimeus. Tetapi juga ada orang-orang yang pada akhirnya ketika Bartimeus berteriak-teriak, mereka menyuruh apa? Menyuruh diam. Karena suaranya itu sangat mengganggu. Artinya kalau kita menjadi orang-orang yang meminta diam apa? Ya kita mencoba untuk menggagalkan sebuah rencana orang lain. Kita mencoba untuk menjatuhkan orang lain. Udahlah, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu nggak bisa berkembang, kamu pasti kalau melangkah pun pasti akan terjatuh lagi. Dan tidak ada faedahnya kamu melakukan ini dan itu. Nah itu seperti gambaran orang-orang yang mengatakan bahwa diamlah. Tetapi juga ada sosok yang keempat, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana Yesus pada akhirnya apa? Percaya kepada orang tersebut. Sehingga pada akhirnya apa? Kalau kita meneladani pribadi Yesus adalah bagaimana kita menerima orang-orang di sekitar kita, menerima kekurangan, kelemahan orang-orang di sekitar kita, menyambutnya dengan cinta kasih orang-orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya apa? Mengangkat mereka dan mempercayakan mereka untuk bangkit bersama-sama. Sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya sukacita dan kedamaian itu yang dirasakan. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, dalam keluarga kita, dalam sesuatu yang kita lakukan, dalam kehidupan ini, pada akhirnya akan membawa sukacita itu. Ikutilah teladan-teladan yang baik dan jadilah teladan yang baik juga untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya untuk anak-anak atau sahabat kita atau teman kita. Semoga kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian.